Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kesemutan. Sobat Sehat pernah nggak ngerasain tangannya atau kakinya itu terasa baal, kremeng-kremeng, kayak seperti dicucuk-cucuk? Ya, itulah kesemutan ya. Di kesempatan ini kita akan bahas kenapa kesemutan itu terjadi, dan kapan kesemutan itu adalah hal yang nggak apa-apa, yang nggak berbahaya, dan kapan kesemutan itu harus ditindaklanjuti secara medis. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, mohon like video saya dan subscribe di channel ini supaya Sobat Sehat bisa terus mendapatkan info-info kesehatan semacam ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan jelaskan dulu secara singkat mengenai beberapa istilah yang akan banyak kita pakai di video ini, supaya nanti Sobat Sehat itu pada paham saya ini ngoceh-ngoceh ngomongin apaan. Ya, yang pertama itu adalah paresthesia. Paresthesia ini adalah istilah medis untuk kesemutan ya, tapi bukan cuma kesemutan sebenarnya. Paresthesia itu untuk yang rasanya seperti kecucuk-cucuk kesemutan, rasanya baal, rasanya kremeng-kremeng, rasanya panas terbakar. Pokoknya yang seperti itu semuanya disebut paresthesia. Jadi bukan cuma kesemutan aja. Nah, yang namanya paresthesia ini bisa terjadi di mana aja, tapi paling sering terjadinya itu di tangan, di lengan, di kaki, sama di tungkai bawah ya. Nah, kadang itu rasanya tuh seperti sampai nggak bisa digerakkan. Jadi kayak tangan atau kaki kita itu kayak hilang gitu ya. Nah, itu paresthesia juga. Paresthesia ini ada dua macam. Yang pertama itu yang transient paresthesia, artinya yang singkat, terjadinya itu sekelebatan aja. Seringnya sih karena tekanan di saraf ya. Seperti misalnya kalau kita duduk bersila terlalu lama. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang saraf. Tapi kita ini dulu, paresthesia dulu. Nah, terus yang paresthesia yang kedua adalah yang persisten atau yang kronik. Jadi paresthesianya itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau terjadi sering berulang kali. Yang seringkali itu merupakan tanda dari hal-hal atau kondisi yang mungkin membutuhkan bantuan medis. Nah, sekarang saya jelaskan tentang syaraf. Syaraf itu adalah struktur yang kelihatan dengan mata telanjang ya, jadi nggak perlu pakai mikroskop, yang bentuknya itu seperti kabel, yang terdiri dari serabut-serabut yang tugasnya itu mentransfer impuls-impuls dari otak ke seluruh tubuh, atau sebaliknya dari seluruh tubuh ke otak. Berdasarkan fungsinya, sel-sel saraf ini, atau yang disebutnya neuron, itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu sensorik neuron, itu adalah sel-sel saraf yang tugasnya mendeteksi impuls-impuls dari reseptor sensorik. Seperti mekanoreseptor itu yang untuk sentuhan, keseimbangan, sama suara. Terus fotoreseptor untuk penglihatan. Terus kemoreseptor untuk rasa dan penciuman. Terus termoreseptor untuk mendeteksi suhu. Dan nosiseptor untuk mendeteksi nyeri. Sensorik neuron ini terus mengkonversikan signal-signal dari reseptor-reseptor tadi menjadi signal listrik yang kemudian ditransmisikan melalui interneuron menuju ke otak. Nah, yang nomor 2 itu ya itu interneuron. Interneuron itu adalah jenis sel syaraf yang paling banyak jumlahnya di tubuh. Fungsinya itu untuk mentransfer ya, menerima signal dari si sensorik atau dari interneuron lain, atau menyampaikan signal dari interneuron lain ke ke motorik neuron. Jadi istilahnya interneuron itu yang adanya di tengah-tengah antara otak dengan sensorik atau motorik dengan otak. Nah, nomor 3-nya itu ya motor neuron. Ini adalah sel-sel saraf yang mentransmisikan signal-signal yang asalnya dari sistem saraf pusat ke otot, untuk memulai menggerakkan atau mengendalikan gerakan yang sadar, voluntary, atau gerakan yang tidak sadar. Jadi gerakan yang tidak kita sadarin pun, itu sebenarnya impuls-impulsnya asalnya dari otak juga. Nah, interneuron itu adalah bagian dari sistem saraf pusat. Sedangkan sensorik dan motor neurons adalah bagian dari sistem saraf perifer. Yang khususnya lagi merupakan bagian dari sistem somatik, yaitu yang sistem tubuh, gitu, gerakan. Sebenarnya sistem saraf perifer itu ada bagian lagi seperti sistem otonomik, sistem enterik, tapi itu kita nggak bahas lah di video ini ya. Nah, si saraf perifer ini mendapatkan pasokan darah dari pembuluh-pembuluh darah kecil
yang ada di dalam serabut syaraf itu, yang merupakan percabangan dari pembuluh-pembuluh darah di sekitarnya si syaraf. Kalau kita lihat di peta anatomi ya, syaraf itu yang warna kuning, sedangkan pembuluh-pembuluh darahnya itu yang warna merah dan biru. Yang merah itu arteri, yang biru itu vena. Ini sebabnya kenapa masalah pada pembuluh darah itu bisa pengaruh juga ke syaraf. Bisa merusak syaraf, bisa juga membunuh syaraf. Terus neuropati itu artinya penyakit di syaraf. Ini asal katanya dari neuro yang artinya syaraf dan pati yang artinya kelainan. Kadang yang namanya parestesia itu bisa merupakan tanda dari neuropati, terutama yang bersifat persisten ya. Persisten parestesia itu umumnya tanda dari neuropati. Tapi neuropati itu bisa ditandain dengan banyak hal-hal lain. Jadi nggak cuma parestesia aja. Nah, apa penyebab parestesia? Banyak sekali. Ada banyak hal berbeda yang mungkin bisa menyebabkan parestesia. Transient parestesia itu umumnya memiliki penyebab yang berbeda dibandingkan yang persisten parestesia. Penyebab transient parestesia yang paling umum, paling sering terjadi itu adalah penekanan di syaraf dan pembuluh darah. Misalnya kalau kita sedang duduknya bersimpuh atau tidurnya posisinya nggak benar, atau menekan tangan lengan kita, macam-macam ya. Jadi pokoknya kalau si sarafnya kita atau pembuluh darahnya kita itu ketekan, nah itu nanti ya timbul tuh si parestesia, kesemutan ya. Tapi begitu tekanannya itu hilang, diangkat, misalnya kalau kita berubah posisi, parestesianya akan hilang dengan sendirinya dalam waktu beberapa menit biasanya. Nah, penyebab parestesia transient yang lainnya itu antara lain misalnya kayak kita tuh nggak sengaja kesetruman. Jadi kalau kita ditekan di sini, ini kan ada sarafnya juga. Gini bisa crung kesetruman. Terus dehidrasi, halusinasi, terus hiperventilasi. Itu kalau misalnya kita ngos-ngosan nafasnya terlalu cepat gitu ya. Terus migrain, serangan panik, terus kejang, atau sindrom tekanan saraf yang agak ringan. Misalnya itu kayak CTS, carpal tunnel syndrome. Itu kalau dia masih ringan, sifatnya transient, bisa hilang sendiri, hilang timbul gitu ya. Tapi kalau udah parah, itu biasanya jadi persisten. Untuk parestesia yang membandel, yang nggak hilang-hilang, atau kalaupun dia ngilang tapi sering-sering balik, ya itu biasanya merupakan tanda dari neuropati. Beberapa hal yang bisa menyebabkan persisten parestesia itu, contohnya ya, masalah di sirkulasi peredaran darah. Di mana ada masalah di pembuluh darah kita. Misalnya itu merupakan gejala awal dari Buerger disease yang seringkali terjadi pada perokok berat lah, pokoknya yang pembuluh darahnya itu pada rusak. Atau bisa juga pada penyakit arteri perifer, di mana arterinya itu terjadi penumpukan plak-plak gitu ya, sehingga aliran darahnya terganggu. Terus yang kedua itu masalah di sistem saraf, baik itu saraf pusat atau saraf perifer. Dan ini bisa terjadi yang mempengaruhi motorik, sensorik, vibrasi, macam-macam ya. Tergantung kenanya di mana. Apakah di saraf yang besar? Kalau saraf besar itu kan dia yang mengatur masalah motorik, sensorik, vibrasi, dan propriosepsi. Sedangkan kalau yang kecil-kecil, yang serabutnya kecil, itu lebih ke rasa nyeri, suhu, sama fungsi-fungsi otonom. Nah, ini masalahnya bisa terjadi di mana aja di sistem saraf kita. Ya, bisa karena tumor otak, terus karena saraf kejepit, terus karena ini HNP, terus kerusakan saraf misalnya karena luka bakar, terus trauma di kepala, cedera kepala, terus neuropati perifer, ya, terus spinal stenosis sama stroke juga bisa. Terus yang ketiga itu karena penyakit infeksi, di mana infeksinya itu dia mempengaruhi saraf atau otak. Misalnya itu kayak ensefalitis, meningitis, terus lepra, herpes simplex ya, HIV. Terus yang keempat itu penyakit autoimun, di mana sistem imun kita sendiri menyerang saraf-saraf kita, atau dia menyebabkan pembengkakan di struktur-struktur di sekitar saraf yang akhirnya menekan si sarafnya. Nah, kondisi yang bisa menyebabkan kesemutan ini antara lain ya, Guillain-Barré syndrome, terus lupus, multiple sclerosis,
sama rheumatoid arthritis. Terus yang kelima itu obat-obatan dan racun. Contohnya ya, kemoterapi, antibiotik tertentu, terus obat-obatan psikotropik, ya obat-obat jiwa gitu ya. Terus arsenik, terus karbon monoksida, terus raksa, alkohol, radiasi, terus racun gigitan yang beracun atau entupan binatang gitu ya. Nah, macam-macam lah. Nah, terus kemudian ada masalah yang bersifat metabolik atau endokrin. Yang paling sering sih neuropati diabetikus. Terus kalau penyebab lainnya itu contohnya ketidakseimbangan elektrolit, terus kadar gula yang sangat rendah atau hipoglikemia kita bilangnya. Terus ada hipotiroid, menopause, sama defisiensi vitamin B. Nah, di antara segala macam yang saya sebutkan tadi, penyebab paresthesia persisten yang paling sering itu ya diabetik neuropati yang kita sebutnya sebagai sarung tangan, sarung kaki ya. Jadi itu kesemutannya itu kadang bukan terasa seperti kencrung-kencrung sih, terasanya seperti baal, seperti nggak terasa gitu ya. Tapi ada juga yang kesemutan gitu. Itu terasanya di bagian tangan sama kaki seolah-olah kita lagi pakai sarung tangan atau kaos kaki, padahal enggak gitu loh. Jadi rasa rabanya udah berkurang. Nah, untuk sobat sehat yang tanya ke saya, "Dok, saya kesemutan ini kenapa ya?" Nah, semoga penjelasan saya tadi itu cukup memuaskan ya menjawab pertanyaannya. Itulah kemungkinan penyebab yang bisa menyebabkan kesemutan. Berikutnya, untuk sobat sehat yang mau tahu lebih dalam, kita akan bahas tentang bagaimana sih mendiagnosisnya, apa yang akan dilakukan, terus bagaimana menanganinya atau mencegahnya gitu ya. Dan yang penting yang saya pengen sampaikan itu untuk sobat sehat membedakan mana kesemutan yang nggak apa-apa sama mana kesemutan yang harus diperiksakan ke dokter, karena bisa berbahaya. Kalau sobat sehat merasa info semacam ini bermanfaat dan sobat sehat suka, mohon like video saya. Oke, seperti yang kita bahas tadi, penyebabnya kesemutan itu macam-macam. Paresthesia itu macam-macam. Jadi, penanganannya juga macam-macam. Beda-beda tergantung dari penyebabnya. Contohnya nih, untuk kesemutan yang disebabkan penekanan syaraf, ya jangan ditekan. Ya kalau sobat sehat duduk, ubahlah posturnya, posisinya. Jangan menekan satu saraf yang sama berkepanjangan. Sobat sehat selalu lakukan ya, tiap 30 menit sekali sobat sehat istirahatkan tubuh selama 30 detik, misalnya dengan melakukan 30 kali squat atau peregangan. Nah, kalau untuk kesemutan paresthesia yang disebabkan oleh defisiensi vitamin, ya sobat sehat itu perlu mengonsumsi makanan sehat, bergizi seimbang dan bervariasi dalam jumlah cukup supaya kebutuhan vitaminnya terpenuhin. Ya, bukan cuma vitamin itu aja sih, maksudnya seluruh kebutuhan nutrisi sobat sehat itu sebaiknya dipenuhin. Jadi nggak cuma kesemutan, tapi penyakit-penyakit lainnya yang karena defisiensi vitamin, mineral atau apapun yang lainnya itu juga bisa dicegah. Kalau pola makan sobat sehat itu nggak bagus, buruk, dan nggak bisa meningkatkan intake dari vitamin, mineral, atau nutrisi lain yang diperlukan, mungkin sobat sehat perlu untuk pakai suplemen untuk memperbaiki defisiensinya. Untuk paresthesia yang disebabkan karena dehidrasi, ya minum, cegah dehidrasinya, jangan sampai terjadi dehidrasi. Nah, kalau dehidrasinya itu sampai terjadi ketidakseimbangan elektrolit, mungkin sobat sehat itu harus perlu minumnya oralit, bukan cuma air aja. Oralit itu bisa dibeli di apotek tanpa resep, atau bisa juga dibikin sendiri di rumah. Saya ada videonya, nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Terus untuk masalah yang disebabkan oleh sirkulasi, yang disebabkan oleh kebiasaan merokok, ya stop merokok, jangan merokok, baik sebagai perokok aktif atau pasif, jangan. Nah, ini pernah saya bahas juga di video sebelumnya, belum lama ini, saya kasih link ya di deskripsi kalau sobat sehat mau tahu. Nah, terus kalau untuk neuropati diabetikus, ya sobat sehat harus mengendalikan kadar gula darah dengan sangat hati-hati. Kalau kadar gula darah sobat sehat itu nggak bisa dikendalikan dengan baik dalam kadar yang normal, hanya dengan gaya hidup yang sehat, sama konsumsi makanan sehat, bergizi seimbang, bervariasi dalam jumlah cukup, ya berarti sobat sehat itu perlu obat. Ya pokoknya lakukan segala sesuatu gimana caranya supaya kadar gula darahnya itu nggak gila-gilaan gitu loh, harus dalam kadar yang normal. Untuk penekanan syaraf,
ya tentu kita harus lakukan supaya saraf itu nggak ketekan lagi. Sobat Sehat harus menghentikan aktivitas yang menyebabkan penekanan si saraf itu. Paling tidak itu sementara waktu sampai si kondisinya membaik, ya kesemutan lagi. Kalau misalnya itu karena sering nyetir motor dengan posisi yang salah, ya jangan begini nyetirnya, begitu gitu ya. Kalau sering ketekan stang begini, ya jangan ditekan, dirilekskan. Kalau misalnya saraf kejepitnya itu karena di tulang belakang, ya ke dokter. Lakukan sesuatu untuk melepaskan jepitan sarafnya. Terus biasanya juga perlu dilakukan fisioterapi, kadang imobilisasi, ya itulah kadang juga perlu bedah untuk ya tergantung dari kondisi sobat sehat masing-masing. Untuk parestesia yang disebabkan infeksi, sobat sehat perlu konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Kalau infeksinya itu infeksi bakteri, ya penanganannya dengan antibiotik. Tapi kalau misalnya virus, ya butuhnya antivirus, nggak bisa dibolak-balik. Kalau bakteri dikasih antivirus, nggak sembuh dia, tetap aja. Sedangkan virus dikasih antibiotik, ya nggak guna karena nggak cocok obatnya, gitu ya. Nah, untuk parestesia yang disebabkan oleh efek obat, itu sobat sehat harus konsultasi ke dokter yang meresepkannya. Jangan sekali-sekali mengubah, mengurangi, menghentikan obat tanpa persetujuan dari dokter. Karena takutnya kondisi yang diobatin itu lebih parah dibandingkan keluhannya. Misalnya nih, kemoterapi untuk ngobatin kanker. Masa gara-gara kesemutan terus berhenti kemoterapinya. Jangan, itu konsultasikan ke dokter. Kalau menurut dokter, oh iya bisa dikurangin, oh iya bisa berhentiin. Ya kurangin, diberhentiin. Tapi jangan mau-maunya sendiri gitu ya. Komplikasi dari parestesia itu juga macam-macam. Karena penyebabnya macam-macam, penanganannya macam-macam, komplikasinya juga macam-macam. Tergantung dari penyebab dasarnya. Misalnya nih, untuk stroke yang nggak diapa-apain, dicuekin, nggak ditata laksana dengan baik dan benar, itu ya bisa menimbulkan kecacatan fisik, jadi nggak bisa gerak, kakinya ada nggak bisa digerakin, tangannya ada nggak bisa dipakai gitu ya. Terus kalau untuk neuropati diabetikus, kalau nggak ditangani dengan baik dan benar, itu seringnya sih menyebabkan amputasi. Karena misalnya di kaki gitu ya, dia kakinya baal nggak terasa, terus nginjek paku nggak terasa, luka dan nggak terasa, tahu-tahu ngehnya itu waktu lukanya udah gede, udah busuk kakinya. Nah, ya macam-macam lah pokoknya, itu komplikasinya tergantung dari penyebabnya itu apaan. Jadi sekarang, kapan sobat sehat perlu khawatir? Kapan sobat sehat perlu ke dokter? Untuk parestesia yang aman, ya tentunya nggak perlu penanganan khusus ya. Itu biasanya sih yang transien ya, yang cuma sekelebatan aja. Misalnya kesemutan karena salah duduk. Nah itu nggak perlu apa-apa, cuma perlu pindahkan aja posisinya, ganti posisinya, dan jangan begitu-begitu lagi. Seperti yang saya bilang tadi, istirahat tiap 30 menit sekali selama 30 detik dengan melakukan 30 squat jam gitu ya. Itu udah cukup. Tapi banyak penyebab dari parestesia itu yang perlu penanganan medis. Kalau nggak ditanganin dengan benar, itu nanti takutnya mengganggu aktivitas hidup sehari-hari, menurunkan kualitas hidup, atau bahkan mungkin bisa mengancam nyawa. Nah, jadi mohon sobat sehat konsultasi aja langsung ke dokter, jangan tanya di online, jangan tanya ini. Kalau sobat sehat khawatir, kok ini kesemutannya sering banget sih, bolak-balik, ya daripada mending diperiksain, mending kita keparnoan, kita periksain ternyata nggak apa-apa, dibandingkan kita nggak periksain ternyata apa-apa, ya. Nah, nanti dokternya itu akan memeriksa kondisinya, memeriksa keluhan-keluhan lainnya kalau ada. Udah gitu, sobat sehat juga harus segera memeriksakan diri ke dokter kalau mengalami yang berikut ini ya, yaitu parestesia yang disertai dengan keluhan lain seperti ngomongnya jadi pelok atau jadi susah ngomong gitu ya. Terus mengalami kelemahan otot atau nggak bisa menggerakkan bagian tubuh tertentu atau mukanya jadi turun sebelah, jatuh sebelah. Terus mengalami gangguan penglihatan atau jadi hilang keseimbangan. Karena parestesia yang semacam ini mungkin aja takutnya itu adalah stroke. Dan stroke itu adalah kondisi kegawatan medis yang benar-benar gawat. Harus ditanganin secara secepat mungkin. Saya sudah pernah bahas mengenai stroke, itu di video yang agak lama. Sobat saya bisa lihat linknya di deskripsi, saya kasih juga. Terus yang kedua itu kesemutan
yang berlangsung terus-menerus selama lebih dari 30 menit. Misalnya habis jongkok gitu ya, terus sudah rubah posisi masih kesemutan terus gitu. Nah, harusnya kan hilang dalam beberapa menit, tapi ini enggak terus-terusan. Periksain. Terus yang disertai dengan kelemahan, susah jalan, susah koordinasi, itu juga atau yang kesemutannya itu nyeri banget, terutama malam hari. Atau bisa juga yang kesemutannya itu makin lama makin menyebar, makin banyak area yang merasa kesemutan. Yang tadinya segini doang, makin lama makin banyak, gitu ya. Atau makin lama makin parah, makin sakit, gitu. Itu periksain. Karena berbagai tanda bahaya di atas itu, kemungkinan besar artinya kesemutannya itu bukan kesemutan yang kompresi sementara. Kesemutannya yang ada tanda bahayanya itu kemungkinan karena ada masalah-masalah lain. Misalnya gangguan sirkulasi, gangguan saraf, gangguan metabolik, macam-macam. Mendingan cepat-cepat diperiksain, jangan sampai terlambat. Kalau sobat sehat ke dokter, yang dilakukan apa sih? Yang pertama-tama itu dokter akan mencari tahu dulu ini arahnya kira-kira kemana. Yaitu dokter akan melakukan pemeriksaan secara seksama. Tanya jawabnya itu bukan cuma ngobrol aja, dokternya mau tahu ini kira-kira keluhannya di mana gitu loh. Dilakukan pemeriksaan fisik, udah gitu berdasarkan hasil tanya jawab dan pemeriksaan fisik itu, dokter akan minta dilakukan pemeriksaan tertentu. Misalnya tuh pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah itu macam-macam ya. Bisa jadi dokternya curiga nih, oh jangan-jangan kencing manis, diabetes, yang diperiksa gula darahnya. Atau curiganya nih defisiensi vitamin, periksa kadar vitamin B-nya. Atau fungsi tiroid, atau macam-macam lah. Pokoknya banyak sekali yang bisa diperiksa dengan pemeriksaan darah itu ya. Terus ada juga pemeriksaan yang konduksi saraf, itu untuk mengukur kecepatan aliran dari aliran listrik ya di dalam syarafnya, atau untuk melihat apakah ada saraf yang rusak nggak, mampet nggak gitu. Terus ada juga pemeriksaan namanya elektromiografi (EMG), itu untuk mengukur respon dari si otot atau kekuatan listrik di dalam otot karena adanya stimulasi saraf gitu ya. Terus bisa juga dokter akan meminta dilakukan pemeriksaan pencitraan, misalnya dengan melakukan USG atau MRI. Itu untuk melihat apakah ada saraf yang tertekan, terjepit, atau ada masalah struktural sehingga ketekuk atau gimana lah gitu ya. Itu untuk melihat yang ada di dalam. Nah, berbagai pemeriksaan penunjang ini dipilih dokter berdasarkan kecurigaan awal dari hasil tanya jawab sama pemeriksaan fisik. Tujuannya adalah untuk membantu dokter menunjang dari si diagnosisnya, apakah si penyebab kesemutannya itu di sarafnya, di aliran darahnya, atau ada gangguan metabolik, atau yang lain-lainnya. Nah, begitu penyebabnya ketahuan, barulah si dokter bisa membuatkan rencana terapi yang sesuai dengan si penyebabnya, supaya terapinya itu efektif. Kalau terapinya nggak cocok sama penyebab, ya nggak ketemu, dia nggak sembuh, nanti hasil terapinya nggak sesuai yang diharapkan. Nah, itu adalah sharing saya hari ini tentang parestesia atau kesemutan. Kalau sobat sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, mohon like video saya, share, dan subscribe di channel ini. Kalau sobat sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa nih langsung aja diketik di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul. Kalau yang namanya konsul itu harus langsung sama dokternya. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.